Saudara-saudari yang di dalam Tuhan, renungan hari ini berjudul Diperkaya untuk Memperkaya. Bahan bacaan kita terambil dari Kitab Imamat pasal 24 sampai 25. Kitab Imamat itu menunjukkan akan keindahan, kelembutan, dan kebaikan Allah terhadap orang miskin. Perhatikan kata-kata ini. Jika saudaramu menjadi miskin dan tidak dapat menghidupi dirinya sendiri bersamamu, engkau harus menolongnya seolah-olah dia adalah orang asing dan pendatang, dan dia harus tinggal bersamamu. Jangan mengambil bunga darinya atau keuntungan, tetapi takutlah kepada Allah agar saudaramu dapat hidup di sampingmu. Janganlah kamu meminjamkan uangmu kepadanya dengan bunga atau memberikan makananmu untuk keuntungan. Adalah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan dan untuk menjadi Allahmu. Imamat 25 ayat 35 sampai 38. Perhatikan. Kata-kata yang Allah sampaikan di sini sangat mengharukan dan penting. Allah memerintahkan umatnya untuk menerima dan menyediakan bagi orang miskin suatu ruang untuk mereka berkomunitas. Ini adalah panggilan untuk menyatakan kasih sayang dan keramah tamahan yang radikal. Allah juga membahas tentang motivasi di balik kebaikan yang mengorbankan diri ini. Allah berkata kepada umatnya, jangan lakukan ini untuk keuntungan pribadi, tetapi karena kamu takut kepadaku. Allah melakukan semuanya ini karena mengingat bagaimana Allah memperlakukan mereka ketika mereka miskin, membutuhkan, dan tidak mampu mengubah keadaan mereka sendiri. Allah mau anak-anaknya meresponi hal ini dengan menunjukkan kebaikan yang sama kepada orang lain. Jika Anda hidup takut dan hormat kepada Allah, maka belas kasihan Allah kepadamu akan menggerakkanmu menjadi belas kasihan bagi orang lain. Rasa syukur adalah tanah di mana kebaikan itu tumbuh. Dan Allah mau menjadikan belas kasih-Nya yang tidak terlihat itu menjadi terlihat dengan mengutus orang-orang yang penuh belas kasihan untuk menanggapinya dengan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan penuh belas kasihan. Allah memanggil anak-anaknya untuk mewakili akan karakter dan kehendak-Nya dimanapun Dia tempatkan mereka. Sekarang pikirkan, ketika Alkitab mengatakan bahwa Yesus menjadi miskin agar melalui kemiskinannya kita menjadi kaya. 2 Korintus 8 ayat 9. Dia memandang kita dengan cinta dan dalam belas kasihan Allah, Dia melakukan untuk kita apa yang tidak pernah bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Saudara, kiranya kasih karunia Allah yang telah kita terima ini kita responi dengan menunjukkan akan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Mari kita lakukan dengan penuh syukur kepada Allah bagi sesama kita. Amin.